Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Arguanda, NIM 1913010147. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang hak milik. Pengertian hak milik disebut dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan pengingat ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang hak milik antara lain adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1991 diatur bahwa hak milik dapat dicabut untuk kepentingan umum. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang terkait dengan tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diatur bahwa hak milik merupakan salah satu objek hak tanggungan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 diatur bahwa hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah dapat menjadi atas tanah hak milik, atau hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah dapat berasal dari tanah hak milik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur bahwa hak milik merupakan salah satu objek pendaftaran tanah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 diatur bahwa hak milik dapat hapus karena diterlantarkan. 6. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 99 tentang hak tata cara pemberian dan pembatalan pemberian hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Ciri-ciri hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu: A. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh. B. Hak milik dimiliki oleh hanya negara Indonesia dan badan-badan hukum tentu yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Hak milik dapat digunakan untuk keperluan mendirikan bangunan dan atau dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, perikanan, dan peternakan dan perkebunan. D. Dalam mempergunakan tanah hak milik harus memperhatikan fungsi sosial atas tanah. E. Hak milik dapat terjadi menurut hukum adat, penetapan pemerintah, atau ketentuan undang-undang. F. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. G. Tanah hak milik dapat digunakan oleh kebun pemiliknya. H. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. I. Hak milik dapat hapus. Subjek hukum atau pemegang hak yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah: A. Perseorangan. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Warga negara asing maupun orang yang mempunyai dui kewarganegaraan atau berwarganegaraan maupun orang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan negara lain tidak dapat mempunyai hak milik. B. Badan hukum. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pemerintah menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Adawiyah Barus, NIM 1813010181 akan melanjutkan materi tentang hak guna usaha. Hak guna usaha sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pihak yang dapat memiliki hak guna usaha tidak bisa dimiliki oleh sembarang pihak karena hanya dapat dimiliki oleh satu, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan pemegang hak guna usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna. Apabila seseorang atau badan hukum yang memiliki hak guna usaha namun sudah tidak memenuhi syarat di atas, maka wajib
melepaskan atau mengalihkan hak guna usaha kepada pihak lain. Kewajiban pemegang hak guna usaha. Ketika seseorang atau badan hukum sudah memiliki hak guna usaha, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. 1. Membayar uang pemasukan kepada negara. 2. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. 3. Mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. 4. Membangun dan memelihara prasarana, lingkungan, dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan area hak guna usaha. 5. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan. Yang keenam, lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. 8. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara sesudah hak guna usaha tersebut hapus. 9. Menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada kepala kantor pertanahan. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan dahulu sebelum diatur dalam hukum agraria nasional disebut sebagai hak obstal, yang dalam hukum agraria barat dan peraturannya diatur dalam pasal 711 BW, berarti hak menumpang karang, yaitu suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan, dan penanaman di atas pekarangan orang lain. Setelah hukum agraria nasional berlaku, hak menumpang karang dikonversi menjadi hak guna bangunan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 2. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 3. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Subjek pemegang hak guna bangunan. Menurut pasal 36 ayat 1, maka yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hapusnya hak guna bangunan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan karena 1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian dan perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. 2. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan dan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir. 3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. 4. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas benda dan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. 5. Tanahnya musnah. 6. Pemegang hak guna bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pemegang hak guna bangunan, dan dalam 1 tahun tidak mengakhiri penguasaan hak guna bangunan, maka dalam pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan bahwa apabila hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan atau atas tanah hak milik hapus sebagaimana dimaksud pasal 35, maka bekas pemegang hak guna bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian memberikan hak guna bangunan atas tanah hak milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah, NIM 1813010077. Ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang D, hak pakai. Hak pakai adalah suatu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan di dalam keputusan perjanjian dengan pemilik tanahnya. Hak ini berlaku di dalam jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39, subjek hak pakai atau yang dapat mempunyai hak pakai adalah yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang ketiga, departemen, lembaga pemerintahan non-departemen, dan pemerintahan daerah, yang keempat, badan-badan keagamaan dan sosial, yang kelima, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yang keenam, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan yang ketujuh, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Selanjutnya, hak sewa. Peraturan dasar hukumnya pasal 44 dan 45 UU PA. Pengertian hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik pihak lain dengan kewajiban membayar uang sewa pada tiap-tiap waktu tertentu. Hak sewa ini dalam hukum adat dikenal dengan istilah jual tahunan. Sifat dari ciri-cirinya yang pertama, bersifat pribadi, dalam arti tidak dapat dialihkan tanpa izin pemiliknya. Yang kedua, dapat diperjanjikan hubungan sewa putus bila penyewa meninggal dunia. Yang ketiga, tidak terputus bila hak milik dialihkan. Yang keempat, tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Yang kelima, dapat dilepaskan. Yang keenam, tidak perlu didaftar, cukup dengan perjanjian yang dituangkan di atas akta otentik atau akta bawah tangan. Subjek hak sewa dalam pasal 45 UU PA. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum Indonesia. Yang ketiga, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jangka waktunya adalah tergantung perjanjian dengan memperhatikan pasal 26 ayat 2 UU PA, terjadinya sewa karena perjanjian dan konversi. Adapun luas tanahnya yaitu yang pertama, pertanian dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 56 PRP 1960. Yang kedua, untuk tanah bangunan tidak ada pembatasan. Selanjutnya, hak membuka tanah. Pertanahan di Indonesia. Aturan pertanahan di Indonesia mencakup berbagai macam hak tanah. Hak-hak tersebut tersebar luas di berbagai peraturan. Akan tetapi, tetap yang utama untuk diketahui adalah hak-hak atas tanah yang langsung diatur di UU PA. Pada asasnya, seluruh tanah, air, kekayaan alam, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Dengan kata lain, asal hak atas tanah adalah hak bangsa Indonesia. Pemerintahan Indonesia kemudian menjadi wali atas tanah-tanah tersebut sebagai wakil bangsa Indonesia dalam mengurusi persoalan pertanahan di Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hak memungut hasil hutan. Hak pemungutan hasil hutan dalam pasal 22, yaitu hak pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B diberikan melalui permintaan. Hak pemungutan hasil hutan diberikan kepada perorangan, warga negara Indonesia, atau koperasi, atau badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak pemungutan hasil hutan yang diberikan Bupati kepala daerah tingkat 2 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 23 yaitu pemegang hak pemungutan hasil hutan dapat memungut dan memanfaatkan hasil hutan di areal yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam hak pemungutan hasil hutan. Pasal 24 yaitu hak pemungutan hasil hutan diberikan untuk mengambil hasil hutan dengan ketentuan. Yang pertama, luas maksimal 100 hektar, dan yang kedua, dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Hak pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pasal 25 yaitu setiap pemegang hak pemungutan hasil hutan untuk kayu wajib membayar provisi sumber daya hutan atau PSDH dan dana reboisasi atau DR.
Setiap pemegang hak pemungutan hasil hutan untuk hasil non-kayu wajib membayar provisi sumber daya hutan atau PSDH. Pasal 26 yaitu hak pemungutan hasil hutan dihapus karena jangka waktu yang diberikan telah berakhir. Dicabut oleh Bupati, Kepala Daerah tingkat 2 sebagai sanksi yang dikarenakan kepada pemegang hak. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada pemerintah sebelum jangka waktu berakhir. Volume yang ditentukan dalam hak telah terpenuhi. Berakhirnya hak pemungutan hasil hutan atas ketentuan dasar ayat 1 tidak ada kewajiban pemegang izin untuk mengikuti provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hak atas air dan ruang angkasa. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa. Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47 yaitu yang pertama, hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Yang kedua, hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48 yang pertama, hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Yang kedua, hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, hak-hak lain yang ditetapkan dalam undang-undang dan hak yang terdapat dalam pasal 53. Dalam pasal 53 disebutkan hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Baiklah, itulah materi terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.